Kita sering marah, sedih, dan kecewa bukan karena orang lain, tapi karena harapan kita sendiri. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi diam-diam menampar banyak orang. Karena tanpa sadar, hampir setiap kelelahan batin yang kita rasakan berawal dari satu hal, ekspektasi. Kita berharap hidup berjalan sesuai rencana, orang lain bertindak sesuai keinginan, dan usaha selalu berakhir manis. Saat realita tidak sejalan, emosi pun terkuras. Bukan karena hidup jahat, tapi karena pikiran kita terlalu sibuk menuntut. Ekspektasi sering kita anggap sebagai penyemangat hidup. Kita berpikir, tanpa ekspektasi, kita tak akan bergerak. Padahal, ekspektasi yang berlebihan justru berubah menjadi tekanan. Kita menaruh standar tinggi pada hasil, lalu menggantungkan kebahagiaan di sana. Ketika hasil tidak sesuai, yang tersisa hanyalah rasa gagal dan lelah. Di titik ini, banyak orang tidak sadar bahwa mereka bukan lelah karena berjuang, melainkan karena terus berharap tanpa henti. Dalam stoikisme, kelelahan batin bukan datang dari peristiwa, melainkan dari penilaian kita terhadap peristiwa itu. Hidup netral, manusialah yang memberi makna. Saat kita menilai sesuatu sebagai harus berhasil atau tidak boleh gagal, kita sedang menyiapkan kekecewaan. Stoik mengajak kita melihat hidup apa adanya, tanpa label berlebihan. Dengan begitu, hati tidak mudah terguncang saat sesuatu berjalan di luar rencana. Banyak ekspektasi lahir dari keinginan mengontrol dunia. Kita ingin mengontrol hasil, reaksi orang lain, bahkan masa depan. Padahal menurut Stoik, hidup terbagi dua, hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Pikiran, sikap, dan tindakan kita adalah milik kita. Sementara hasil, penilaian orang, dan kejadian tak terduga berada di luar kuasa. Saat kita memaksa mengontrol semuanya, energi habis sebelum tujuan tercapai. Ekspektasi terhadap hasil sering membuat kita lupa menikmati proses. Kita bekerja keras, tapi pikiran selalu melompat ke akhir cerita. Ketika hasil tidak sesuai, kita merasa usaha sia-sia. Stoikisme mengajarkan fokus pada kewajiban hari ini, bukan hasil esok hari. Lakukan yang benar, sebaik mungkin, lalu lepaskan. Dengan cara ini, kita tetap bergerak tanpa harus memikul beban mental berlebihan. Sumber lelah lain yang sering diabaikan adalah ekspektasi terhadap orang lain. Kita berharap dimengerti tanpa menjelaskan, dihargai tanpa meminta, dan dibalas sesuai kebaikan yang kita beri. Ketika itu tidak terjadi, kita kecewa dalam diam. Stoik mengingatkan bahwa setiap orang bertindak sesuai pemahamannya sendiri. Mengharapkan orang lain selalu selaras dengan pikiran kita hanyalah resep pasti untuk kekecewaan. Stoik juga mengajarkan latihan mental dengan membayangkan kemungkinan buruk, bukan untuk pesimis, tapi untuk membangun kesiapan. Saat kita sadar bahwa kegagalan dan penolakan adalah bagian alami hidup, ekspektasi menjadi lebih realistis. Kita tidak lagi berkata, ini tidak seharusnya terjadi, melainkan ini bisa terjadi dan aku siap menghadapinya. Kesiapan ini membuat hati lebih tenang. Ekspektasi sering membuat kita keras pada diri sendiri. Kita menuntut selalu kuat, selalu benar, selalu maju. Ketika gagal, kita menyalahkan diri tanpa ampun. Stoikisme justru mengajarkan sikap adil pada diri sendiri. Gagal bukan tanda lemah, tapi bagian dari proses belajar. Dengan menerima keterbatasan, kita berhenti menambah luka di atas luka. Dalam stoikisme, ada jeda penting antara kejadian dan reaksi. Saat ekspektasi runtuh, jangan langsung bereaksi. Tarik nafas, beri jarak. Di ruang kecil itu, kita punya kebebasan memilih sikap. Apakah ingin tenggelam dalam kekecewaan atau menerima lalu menyesuaikan langkah? Pilihan inilah yang menentukan apakah kita akan semakin lelah atau justru semakin matang. Melepaskan ekspektasi bukan berarti hidup tanpa tujuan. Justru tujuan menjadi lebih sehat. Kita tetap punya arah, tapi tidak menggantungkan harga diri pada hasil. Kita berjalan dengan niat, bukan tuntutan. Saat jalan berubah, kita menyesuaikan langkah, bukan menyalahkan keadaan. Fleksibilitas ini adalah kunci ketenangan ala Stoik. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan datang dari hidup yang perfeksi, tapi dari pikiran yang tertata. Saat ekspektasi diturunkan, tekanan berkurang. Saat tuntutan dilepas, energi kembali. Kita tidak lagi menghabiskan energi untuk memikirkan hal-hal di luar kendali dan mulai fokus pada apa yang benar-benar bisa kita lakukan hari ini.
Hidup akan selalu penuh ketidakpastian. Tidak semua usaha berhasil, tidak semua orang adil, tidak semua rencana berjalan mulus. Stoik tidak menyangkal itu. Mereka menerimanya. Penerimaan bukan tanda menyerah, tapi tanda kebijaksanaan. Dengan menerima realitas, kita berhenti bertarung dengan hal yang tak bisa diubah. Pada akhirnya, ekspektasi yang tidak dikelola akan selalu menjadi sumber lelah, tapi saat kita belajar membedakan mana yang bisa dikendalikan dan mana yang harus dilepas, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tapi karena kita tidak lagi menambah beban sendiri, dan di sanalah stoikisme bekerja. Sunyi, sederhana, tapi menenangkan.